Halo semuanya, welcome back to my channel. Gila sih, hari ini gue excited banget karena kita bakal ngobrolin salah satu industri perfilman yang menurut gue paling menarik buat dibahas secara estetika, yaitu film Korea. Dan jujur ya, gue tuh selalu kagum sama cara Korea Cinema bikin penonton tenggelam ke dalam suasana filmnya. Kayak kadang kalau kita nonton film Korea tuh rasanya beda aja. Mereka bisa bikin adegan orang cuma makan mie sendirian di kamar kecil. Tapi somehow adegan itu terasa emosional banget. Atau bahkan ada karakter yang cuma diem, gak ngomong apa-apa, tapi kita bisa ngerti apa yang dia rasain. Dan menurut gue tuh nggak gampang karena bikin visual bagus itu mungkin banyak yang bisa. Tapi bikin penonton benar-benar ikut merasakan isi dari filmnya, nah itu yang beda level. Makanya gue ngerasa Korean Cinema tuh bukan cuma soal entertainment, tapi juga soal experience itu sendiri. Soal gimana mereka bikin kita masuk ke dunia karakter-karakternya. Dan menariknya lagi, film Korea tuh punya identitas visual yang kuat banget. Mau itu trailer, romance, action, horror, sampai Silence of Life, semuanya kayak punya ciri khas yang langsung bikin kita tahu, oh ini vibe-nya tuh Korea banget. Mulai dari color grading, cara pengambilan gambar, pacing cerita, sampai penulisan karakter, semuanya terasa sangat detail. Dan di video ini, gue bakal ngajak kalian buat deep dive lebih jauh tentang kenapa estetika film Korea bisa terasa sekuat itu. Kita bakal bahas visualnya, narasinya, budaya, dan sejarah yang mengaruhi mereka. Sampai gimana film Korea akhirnya bisa relate secara global. So, grab your coffee, santai aja, and let's get into it. Oke, pertama, kita bahas hal yang paling gampang langsung kerasa pas nonton film Korea. Ada yang tahu itu apa? Ya, itu adalah visual. Guys, honestly, sinematografi film Korea tuh rapih banget. Tapi yang bikin menarik, mereka nggak cuma fokus bikin visual yang cantik. Mereka bikin visual yang punya emosi. Dan menurut gua itu yang bikin beda daripada film Hollywood ataupun Eropa dan semacamnya. Misalnya di film trailer ataupun psikologikal, tone warnanya biasanya ya dingin banget. Banyak warna biru, abu-abu, hijau gelap. Lightingnya juga redup, kadang bahkan terasa suram. Dan semua itu ya disengaja dibuat supaya penonton ikut ngerasa nggak nyaman saat nonton film tersebut. Sementara kalau genrenya romance atau Silent of Life, warnanya berubah jadi lebih warm, lebih soft. Cahaya mataharinya terasa hangat, skin tone karakternya glowing, dan suasana filmnya jadi terasa intimate banget. Jadi kayak kita berasa ada di dalam film tersebut. Kayak kita lagi ngelihat potongan kehidupan seseorang secara dekat. Nah, selain warna, komposisi frame mereka juga detail banget. Setiap benda di layar tuh terasa punya tujuan. Kadang posisi karakter dibuat kecil di tengah ruangan besar buat nunjukin rasa kesepian. Kadang juga karakter dipisahkan sama tembok, kaca, atau pintu buat nunjukin jarak emosional. Dan tanpa sadar, visual itu bikin kita ngerti perasaan karakter bahkan sebelum mereka ngomong. Ini yang menurut gue keren banget dari Korean Cinema. Mereka ngerti bahwa visual itu juga bahasa. Tentu satu hal lagi yang gue notice, film Korea tuh jago banget bikin suasana kota terasa hidup. Mereka sering banget pakai ambience kota malam, suara hujan, lampu jalan, kereta, gang sempit, apartemen kecil. Dan itu bikin dunianya terasa realistis banget. Makanya waktu kita nonton, kita nggak merasa kayak lagi lihat set film gitu. Kita ngerasanya kayak lagi masuk ke kehidupan seseorang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian menurut gue yang paling kuat dari film Korea, yaitu narasi dan karakter. Kalau diperhatiin, film Korea tuh jarang punya cerita yang benar-benar simple. Mereka suka banget bikin konflik yang pelan-pelan tapi berkembang. Di awal mungkin kelihatan biasa aja, tapi makin lama makin dalam. Dan yang bikin seru, mereka tuh jago banget mainin emosi penonton. Kadang kita dibuat kasihan sama karakter, tapi beberapa menit kemudian kita malah takut sama karakter itu sendiri. Ya bisa dibilang itu kayak anti-hero lah atau villainnya. Moral karakternya sering abu-abu, nggak ada yang benar-benar sempurna. Dan itu realistis banget, karena di kehidupan nyata juga manusia nggak hitam putih aja kan. Semua orang punya sisi baik dan buruk. Nah, film Korea berani nunjukin itu. Makanya karakter mereka terasa manusia banget.
punya trauma, punya ego, punya rasa iri, punya ambisi, dan kadang keputusan yang mereka ambil yaitu salah. Tapi justru itu yang bikin penonton relate sama film tersebut. Karena kita bisa lihat dari sisi diri kita sendiri di karakter tersebut. Selain itu, Korean cinema juga terkenal banget sama endingnya. Mereka nggak takut bikin ending yang pahit. Kadang open ending, kadang tragis, kadang malah bikin kita kosong setelah nonton. Tapi menurut gue justru ending yang gitu lebih membekas. Karena hidup juga nggak selalu kasih jawaban yang jelas kan. Nah, estetika yang kuat kayak gini tentu nggak muncul gitu aja. Ada pengaruh budaya dan sejarah Korea yang besar banget di baliknya. Selain salah satu yang paling terasa adalah budaya hierarki sosial mereka. Di Korea, status sosial itu penting banget. Makanya di banyak film mereka sering muncul konflik antara kaya dan miskin, senior dan junior, atau masyarakat biasa melawan sistem Korea. Dan menurut gua, Korean cinema tuh berani banget buat mengkritik realitas sosial mereka sendiri. Selain budaya, sejarah Korea juga punya pengaruh besar. Mereka pernah mengalami perang, penjajahan, sampai tekanan ekonomi yang berat. Dan dari pengalaman sejarah itu muncul konsep yang namanya Han. Ada yang tahu Han itu apa? Han itu susah buat dijelasin dalam satu kata. Tapi ya intinya semacam rasa sedih, kecewa, marah, kehilangan. Tapi dipendam lama dan dijadikan kekuatan buat bertahan hidup. Dan menurut gua hal ini terasa banget di film-film Korea. Makanya banyak film mereka yang punya vibe melankolis. Sedihnya tuh bukan yang meledak-ledak, tapi lebih ke rasa kosong yang diam-diam nyakitin. Kayak siapa tuh diam-diam nyakitin? Kayak karakter yang capek sama hidup tapi tetap harus jalan terus. Dan honestly itu relate banget sama kehidupan modern sekarang. Terutama ya Gen Z gitu. Sekarang kita ngomongin sisi teknisnya. Karena honestly film Korea tuh detail banget. Pertama soal editing dan pacing. Mereka ngerti kapan harus slow dan kapan harus chaos. Kadang ada adegan yang sengaja dibiarin panjang banget. Karakter cuma duduk, diem, gak ngomong apa-apa. Tapi justru dari situ kita bisa ngerasain emosinya. Lalu tiba-tiba pas konflik meledak, editingnya berubah cepat dan intens. Jadi penonton kayak dibawa naik turun terus secara emosional. Terus musik mereka juga gokil. OST film Korea tuh sering jadi dindas emosional dari filmnya sendiri. Kadang mereka pakai piano pelan buat bikin suasana sedih. Kadang malah sengaja nggak pakai musik sama sekali supaya suasana terasa awkward dan realistis. Dan satu elemen penting yang nggak boleh dilewatkan adalah miss and scene. Semua yang ada di dalam frame tuh punya fungsi. Contohnya gampang, kalau karakter miskin rumahnya biasanya kecil, sempit, lembab, lightingnya minim. Sedangkan rumah orang kaya biasanya luas, clean, modern, dan terang. Jadi tanpa dijelasin lewat dialog panjang pun penonton langsung ngerti dunia sosial karakter tersebut. Dan menurut gua, alasan kenapa film Korea bisa mendunia adalah karena mereka berhasil bikin cerita lokal terasa universal. Walaupun budaya mereka sangat Korea banget, emosi yang mereka sampaikan tuh bisa dimengerti semua orang. Mau lu tinggal di Jakarta, Seoul, New York, atau Paris, yang namanya rasa capek, kesepian, tekanan hidup, cinta keluarga, dan perjuangan hidup itu pasti relate di seluruh negara kan. Dan Korea Cinema berhasil menerjemahkan semua emosi itu lewat visual dan storytelling yang kuat banget. Makanya penonton global gak cuma kagum sama visualnya, tapi juga connect secara emosional. Jadi menurut gua kekuatan terbesar Korean Cinema tuh bukan cuma sinematografi yang estetik atau visualnya yang keren, tapi dari cara mereka memahami manusia. Mereka ngerti bahwa film bukan cuma soal hiburan, tapi juga soal perasaan, soal pengalaman emosional, dan mungkin itu kenapa film Korea terasa sangat membekas setelah ditonton. Oke, itu dia pembahasan kita tentang film Korea. Kalau kalian punya film Korea favorit yang menurut kalian estetiknya mind blowing banget, langsung tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, sebelum video berakhir, aku mau pindah angle dulu ya. Oke, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman kalian. Dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!